mahasiswa-mahasiswa yang mengkritik Pak Jokowi pernah memberi gelar Jokowi adalah alumnus yang paling memalukan, bahwa Jokowi itu bukan alumnus dan bahwa ijazahnya itu palsu ya. Menanggapi desakan yang datang bertubi-tubi terkait keaslian ijazahnya Pak Jokowi pun akhirnya angkat suara. Ijazah saya asli, kalau diminta hakim saya tunjukkan. Ya, mudah-mudahan ini bentuk kepercayaan Pak Jokowi terhadap lembaga peradilan. Masalahnya mafia peradilan lagi on fire. Terutama pada lembar pengesahan skripsi Joko Widodo itu adalah menggunakan word processor yang sudah sangat tinggi, yang pada tahun 1985 itu belum ada, yaitu Microsoft Office dengan teknologi font Times New Roman, begitu Bu. Seharusnya UGM tidak perlu terlibat di urusan itu, ya. Tapi nanti kita bisa bahas. Karena UGM itu yang mengeluarkan ijazah, bukan yang memalsui ijazah. Iya kan? UGM tinggal mengatakan, loh, saya sudah mengeluarkan dulu ijazah ini. Gitu. Tinggal Pak Jokowi menjelaskan berhubungan sama orang yang mempertanyakan itu. Sampai hilang dan sebagainya. Assalamualaikum subscriber dimanapun kalian berada, bertemu lagi dengan Dema Fem di sini. Gimana kabar teman-teman semua yang lagi nonton video ini? Semoga kabar teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala kehidupan teman-teman semuanya. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut nonton video ini, boleh teman-teman yang ingin bantu support channel Dema Fem ini agar tembus 10.000 subscriber dan seterusnya, silakan teman-teman semuanya subscribe di bawah. Jangan lupa juga kasih like-nya, share juga ke teman-teman kalian, dan setelah subscribe jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman semuanya tidak ketinggalan video-video terupdate dari Dema Fem selanjutnya. Good job. Oke teman-teman, jadi di konten video Dema Fem kali ini seperti biasa, reaction video-video mengenai seputar berita soal politik guys. Karena berita politik ini nggak habis-habis untuk kita bahas ya guys ya. Tetapi ini berita tentang diduganya ijazah palsu Bapak mantan Presiden Republik Indonesia yang ke-7, yaitu Bapak Joko Widodo. Kalau gue perhatiin berita diduga ijazah palsu ini semakin hari kian memanas guys. Tidak kunjung usai. Oke teman-teman, langsung aja kita reaction video-video yang ada di TikTok mengenai berita ini ya guys ya. Ini dia videonya guys. Oke, di video pertama ini ada video dari mantan alumni UGM seangkatan Jokowi katanya guys. Ini dia videonya guys. Mahasiswa-mahasiswa yang mengkritik Pak Jokowi pernah memberi gelar Jokowi adalah alumnus yang paling memalukan, bahwa Jokowi itu bukan alumnus dan bahwa ijazahnya itu palsu ya. Beliau masuk tahun 80, berarti kami memang satu angkatan. Syarat kelulusan, syarat bahwa boleh diwisuda itu selain tidak ada tunggakan SPP-nya, waktu itu masih sangat murah ya, juga surat bebas peminjaman dari perpustakaan ya. Setelah itu baru bisa dikeluarkan ijazah. Baru boleh ada wisuda, dan setelah wisuda ijazah. Ini yang belum muncul di publik ya, bahwa ada persyaratan-persyaratan lain yang diikuti itu untuk mendukung bahwa ijazah ini asli atau. Saya malah ingin supaya kalau misalnya ada museum, bila perlu ijazah-ijazah presiden kita juga ditaruh di situ. Ya, saya dulu kenal satu orang yang seangkatan dengan Pak Jokowi dari kehutanan. Dia adalah pacar dari sahabat saya ketika KKN di Temanggung. Ya, ini ijazah aslinya ya. Om sebagai alumni UGM, merasa terganggu nggak dengan polemik ijazah palsu Jokowi? Sangat amat terganggu ya. Merasa kok bisa ya alma mater saya yang punya nama sangat besar ya, menjadi pusat intelektual di Indonesia ini dalam waktu yang sangat lama ya, termasuk universitas negeri tertua ya, bisa-bisanya persoalan ijazahnya jadi debat publik yang bikin kegaduhan politik di negeri ini ya. Saya sangat menyesal ya. Saya pernah
ngangkat ya di sosmed saya. Iya, oke. Meminta supaya kampus ya, Universitas Gadjah Mada sendiri yang harus tegas menyatakan sikap ya, dengan satu konferensi pers yang terbuka secara nasional dengan seluruh bukti-bukti mengenai keaslian ijazah Pak Jokowi. Tidak perlu menunggu sikap Pak Jokowi sendiri, karena universitas harus punya tanggung jawab moral sendiri menjaga nama baik dia sendiri. Walaupun saya dengar katanya Pak Jokowi tidak setuju itu dan ingin agar itu dibawa ke pengadilan. Ya, itu persoalan lain. Saya berpendapat Gadjah Mada harus tegas menunjukkan fakta yang sesungguhnya. Ya, saya pribadi yakin bahwa Jokowi adalah alumni dari Fakultas Kehutanan, tetapi itu harus ditunjukkan dengan bukti yang sah di publik. Dan kalau setelah itu Pak Jokowi mau menggugat balik orang-orang yang selama ini memfitnah saya, itu adalah urusan pribadi Pak Jokowi. Provokator ini membongkar ijazah SMA Pak Jokowi. Ternyata yang palsu tidak hanya ijazah S1 tapi SMA juga, kata Dr. Siva. Bukannya ijazah SD sampai SMA Pak Jokowi sudah digugat oleh Pak Bambang Tri Mulyono. Kok bisa sih Pak Bambang Tri divonis penjara 6 tahun padahal Pak Jokowi tidak pernah hadir sidang? Awalnya Pak Bambang Tri ini bermaksud meminta agar ijazah Pak Jokowi ditunjukkan. Tapi justru hakim meminta bukti-bukti ke Pak Bambang Tri kalau memang ijazah Jokowi palsu. Menurutku hakim ini logikanya nggak dipakai ya. Analoginya kalau ada orang yang kendaraannya bermasalah aja, polisi minta bukti surat-surat kendaraannya untuk mengecek keasliannya. Tapi ini nggak berlaku karena Jokowi adalah presiden. Anehnya di sidang berikutnya Pak Bambang Tri tidak bisa hadir sidang karena sudah ditahan oleh polisi. Dia tiba-tiba jadi tersangka kasus lain yaitu pencemaran nama baik presiden. Akhirnya karena kedua pihak itu tidak hadir, kasus itu pun selesai dan Pak Bambang Tri divonis penjara 6 tahun karena pencemaran nama baik Pak Jokowi. Karena kasus ijazah SMA ini janggal, akhirnya Dr. Tiva mencari tahu lagi. Ternyata dari laman UGM Pak Jokowi sekolah di SMA 6 Surakarta dari 1977 sampai 1980. Anehnya sekolah itu baru berdiri tahun 1985. Sedangkan sebelumnya namanya SMPT Surakarta dan belum ganti nama saat Pak Jokowi lulus SMA. Akhirnya KPU Solo digugat karena meloloskan fotokopi dari ijazah yang sudah dilegalisir, padahal nama SMA-nya tidak sesuai. Kalau kamu setuju Jokowi diadili, coba komen adili Jokowi. Next kita cari bukti apa lagi ya? Follow dulu, nanti aku lanjutin. Ya, yang pertama saya lihat adalah kesesuaian ya. Pertama, kesesuaian penggunaan teknologi. Ya, teknologi word processor dan teknologi cetak. Ya, terutama pada ijazah dan lembar pengesahan skripsi. Jadi saya sudah lama sejak tahun 90-an menggunakan beberapa sistem operasi seperti Unix, Linux, ya, DOS, Windows dan Android sampai sekarang. Jadi saya tahu pola word processor yang digunakan untuk menghasilkan hasil cetakan, terutama yang ada pada lembar pengesahan Joko Widodo. Ya, setelah saya analisis dengan teknologi atau algoritma pencocokan string, maka saya temukan bahwa terutama pada lembar pengesahan skripsi Joko Widodo itu adalah menggunakan word processor yang sudah sangat tinggi, yang pada tahun 1985 itu belum ada, yaitu Microsoft Office dengan teknologi font Times New Roman, begitu Bu. Kalau rakyat diminta bawa ijazah pas daftar kerja, tapi kalau presiden ditanya ijazah pas sudah jadi mantan. Semua bermula dari Bambang Tri Mulyono yang menuduh ijazah Jokowi palsu. Akibatnya ia dijatuhi hukuman 6 tahun penjara karena menyebarkan berita bohong dan ujaran kebencian. Tapi belakangan netizen bilang kalau nggak palsu kenapa nggak dibuka aja Pak? Akhirnya Rabu kemarin Pak Jokowi menunjukkan ijazah SD sampai sarjana kehutanan di hadapan awak media. Tapi ada syaratnya, jangan difoto, jangan divideoin. Setelah ijazahnya dipelototin awak media, Pak Jokowi juga dicecar soal kacamata di foto ijazah. Soalnya dari zaman nyalon wali kota sampai duduk manis di istana, nggak pernah tuh ada jejak kacamata nangkring di wajah beliau. Jawaban beliau santai. Pak Jokowi cerita kalau kacamatanya udah pecah, minus kecil, jadi nggak usah dipakai lagi. Terus ditambah bonus cerita keluarga tentang dua anaknya Gibran dan Kaisang yang dulu juga berkacamata tapi sekarang udah lasik. Jawaban seorang family man yang visioner banget ya. Gak cuma klarifikasi ijazah tapi cerita soal orang-orang di rumah.
Kalau kata Pak Mahfud MD, UGM nggak usah ikut ribet soal ijazah Jokowi, kan UGM bukan yang memalsukan, tapi yang bikin ngelus dada sambil nyari minyak angin. Faktor usia. Pak Mahfud juga bilang, andai saja ijazah Jokowi palsu, keputusan dia sebagai presiden tetap sah. Come on. Tapi kalau dipikir-pikir boleh juga pemikiran Pak Mahfud. Kan Pak Mahfud pernah jadi anak buah Pak Jokowi. Sementara itu pihak UGM bilang data Jokowi ada, arsip lengkap, tidak ada pemalsuan. Ijazah ada, data lengkap, tapi kenapa nggak ditunjukin aja? Biar nggak bikin orang curiga. Perkara ijazah satu orang bikin perdebatan panjang. Ngalahin misteri harta karun Paman Gober. Bisa aja saya. Menanggapi desakan yang datang bertubi-tubi terkait keaslian ijazahnya Pak Jokowi pun akhirnya angkat suara. Ijazah saya asli. Kalau diminta hakim, saya tunjukkan. Ya mudah-mudahan ini bentuk kepercayaan Pak Jokowi terhadap lembaga peradilan. Masalahnya mafia peradilan lagi on fire. Jakarta keren. Kalau rakyat diminta bawa ijazah pas daftar kerja, tapi kalau presiden ditanya ijazah pas sudah jadi mantan. Udah kayak orang gagal move on. Putusnya udah lama, tagihan 21 masih jadi pembahasan. Masuk Pak Eko. Sedep ya kalau nonton presenter begitu. Jadi kita nontonnya jadi nggak ngantuk, jadi happy, tertawa-tawa gitu. Jadi ada hiburannya. Kayak semacam stand up komedi jadinya ya guys ya. Jadi kayak semacam stand up komedi, tetapi ini seputar berita. Banyak orang awam yang tidak paham mengapa ijazah Jokowi terus-menerus diungkit atau dipersoalkan. Mereka berkata mau ijazahnya asli atau palsu tidak penting. Yang penting dia punya kemampuan untuk memimpin dan lagi pula jabatannya sudah selesai, ngapain lagi diungkit-ungkit. Mereka tidak paham bahwa nasib 250 juta rakyat miskin bisa sangat tertolong. Kalau ijazah Jokowi terbukti palsu maka jabatannya selama ini tidak sah. Itu berarti semua surat hutang yang pernah ditandatanganinya menjadi batal. Artinya hutang yang dia ciptakan yaitu lebih kurang 20.000 triliun. Baik untuk belanja pemerintah maupun untuk menutupi kerugian BUMN, akan menjadi batal alias akan menjadi tanggung jawab dia pribadi. Tapi karena Anda terus mengatakan bahwa ijazahnya itu asli sehingga jabatannya sah, maka semua hutang yang luar biasa yang dia ciptakan itu menjadi tanggung jawab seluruh rakyat. Akibatnya kas negara habis untuk mencicil bunga hutang. Untuk tahun ini saja negara harus membayar bunga hutang lebih kurang 800 triliun. Lantas bagaimana negara bisa mencari uang untuk membayar hutang Jokowi? Jawabannya adalah dengan memeras rakyat. Ternyata ijazah SMA Jokowi juga diragukan, bakal lebih rumit dari ijazah S1 UGM. Kok jadi ke ijazah palsu S1 Jokowi di UGM belum juga temui titik terang loh. Malah sekarang ada lagi kalau ijazah SMA Jokowi itu diragukan. Padahal ijazah SMA palsu ini lagi-lagi disampaikan sama pegiat media sosial yaitu Tifauzia Tersumah. Menurutnya, dugaan ijazah SMA palsu milik Jokowi ini bakal lebih rumit dibongkar dibanding ijazah S1 UGM kemarin. Alasan utama dugaan ini adalah Jokowi ngakunya sekolah di SMA 6 Surakarta tahun 1977 sampai 1980. Padahal sekolahnya aja baru berdiri tahun 1985. Sebelumnya namanya emang bukan SMA 6 Surakarta, tapi Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan 40 Surakarta. Jadi bagi Tifa, kalau ada yang aku lulusan SMA 6 Surakarta tahun 1985, maka itu siswa gaib. Menurut kalian gimana nih? Masa benar ijazah SMA Jokowi juga palsu? Atau ini cuma bentuk kebencian aja ya? Jokowi malah diuntungkan dengan isu ijazah palsu. Jokowi itu malah dapat keuntungan loh dengan ramainya dugaan ijazah palsu. Dugaan keuntungan Jokowi ini disampaikan sama analis komunikasi politik yaitu Henry Satrio. Bagi dia, lewat isu tuduhan ijazah palsu ini, Jokowi malah bisa mendapat penilaian sedang terzolimi. Dan ini bisa menaikkan simpati ke Jokowi. Apalagi UGM juga terus menampilkan bukti kalau ijazah Jokowi tersebut adalah asli. Akhirnya rakyat akan menilai tuduhan ke Jokowi ini adalah bentuk kezaliman dan kebencian semata. Kalau menurut kalian, Jokowi bakal ngambil keuntungan ini apa nggak sih guys? Nah ini guys, ada video dari pandangan Bapak Profesor Mahfud MD tentang diduganya ijazah palsu Bapak Joko Widodo. Gua jujur terus terang belum nonton video ini ya. Kita reaction bareng-bareng guys. Ini dia videonya. Seharusnya UGM tidak perlu terlibat di urusan itu. Ya, tapi nanti kita bisa bahas.
Karena UGM itu yang mengeluarkan ijazah, bukan yang memalsu ijazah. UGM iya kan? Perlu UGM tinggal mengatakan, loh saya sudah mengeluarkan dulu ijazah ini. Gitu. Tinggal Pak Jokowi menjelaskan kepada berhubungan sama orang yang mempertanyakan itu. Kok sampai hilang dan sebagainya. Sebenarnya UGM kan tinggal ini saya sudah selesai. Gitu aja. Silahkan kalau tidak percaya kan gitu. Tetapi sebenarnya ada yang mengatakan ini orang-orang yang yang gugat-gugat sama Pak Jokowi ini kok tidak selesai-selesai sih, sudah lewat pengadilan, lewat berkali-kali. Memang menurut saya pengadilannya tidak proporsional yang sudah ditempuh selama ini. Tidak proporsional. Iya, tidak cukup mewakili. Iya. Kalau mau sebut itu diadili oleh peradilan perdata. Perdata itu adalah konflik kontraktual antara dua pihak. Nah, Pak Jokowi ini konflik dengan siapa secara perdata urusan ijazah? Nah, ada kan? Ya betul, pengadilan negeri kami tidak berwenang, tidak salah. Kecuali kalau pidana, Pak ya? Kecuali kalau pidananya sudah. Pidana ini kan ada dua, satu yang melakukan pemalsuan, dua yang menuduh melakukan. Ini yang dituduh melakukan pemalsuan ini belum diadili soalnya. Ini yang menuduh, yang ditangkap lebih dulu. Sementara ini tidak dikelirkan. Sebenarnya kalau masuk ke sini bisa. Itu yang belum terjadi ya. Lalu yang lebih gila lagi kan katanya, ini kalau terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi presiden batal, itu salah. Kalau di dalam hukum tata negara enggak begitu, di dalam hukum administrasi tata negara enggak begitu. Kalau hanya presiden tidak memenuhi syarat lalu jadi dengan cara memaksa, dengan cara manipulasi, lalu semua keputusannya salah. Dulu Bung Karno juga salah, mengambil kekuasaan yang melanggar konstitusi. Dari mana? Dari Belanda. Belanda tuh punya konstitusi yang disetujui oleh PBB waktu itu, bahwa Indonesia itu bagian dari Nederland. Tapi Bung Karno lawan konstitusi itu. Satu, Bung Karno mengeluarkan dekret itu melanggar konstitusi. Tapi Bung Karno pada waktu itu mendapat dukungan bahwa saya didukung rakyat. Dan Mahkamah Agung menyatakan iya, demi kepentingan rakyat tidak apa-apa melanggar konstitusi. Maka dekret presiden itu dianggap sah. Orde Baru juga begitu. Nah, oleh sebab itu dalam hukum tata negara itu memahaminya bukan begitu. Kalau keputusan presiden itu hukum administrasi negaranya ada asas namanya asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum itu keputusan yang sudah dikeluarkan secara sah itu tidak boleh dibatalkan, tetap mengikat. Nanti ada perhitungan ganti rugi, bukan ke misalnya orang yang misalnya ya Pak Jokowi terbukti ijazahnya tidak sah, misalnya ya, palsu. Lalu kontrak-kontrak dengan luar negeri, dengan perusahaan-perusahaan apa itu dan sebagainya itu batal, nggak bisa. Bisa dituntut kita secara internasional. Iya. Gitu. Karena keputusannya waktu itu dibuat secara sah. Tinggal sekarang tindakan ininya, gitu. Tindakan ke dalamnya. Tapi kembali ke kasus tadi, kalau orang mempertanyakan tetap tentang kepalsuan atau ketidakpalsuan ijazah Pak Jokowi itu nggak salah juga kan? Nggak salah, karena ada undang-undang keterbukaan informasi publik, di mana di situ dikatakan masyarakat berhak sepenuhnya untuk mengetahui dokumen-dokumen dan meminta dokumen-dokumen itu dibuka kepada publik demi transparansi. Kalau tidak mau buka, ada pengadilannya namanya Komisi Informasi. Itu dia bisa mengadili, ya. Semacam peradilan semua yang keputusannya mengikat. Harus dibuka, buka. Siapa? Nanti dibuka aja di KPU. Mana? Solo, ya kan? Dulu daftar pertama KPU Solo. Ketika namanya masih Dr. Andes Joko Widodo. Sesudah jadi presiden juga ada ijazahnya lagi kok. Jadi insinyur Joko Widodo. Itu semua kan nanti bisa dibuka ke publik. Apa yang sebenarnya terjadi? Oke, jadi nanti katanya harusnya bisa dibuka ke publik ya guys ya. Sebenarnya ada apa yang terjadi gitu. Kalau kata Bapak Profesor Mahfud MD gitu. UGM seharusnya tidak perlu terlibat. Kalau kata Bapak Profesor Mahfud MD, karena kan yang memalsukan bukan UGM. Bener. Cerdas itu Bapak Mahfud MD. Setuju gua. Oke. Jadi seperti itu guys, video-video yang ada di TikTok mengenai berita itu.
itu berita tersebut ya guys ya, berita tentang diduganya ijazah palsunya Bapak Jokowi yang masih berlangsung hingga kini guys. Berita itu belum selesai, bahkan semakin memanas gitu guys. Gue juga bingung mau sampai kapan gitu loh. Ayolah cepet-cepet selesai lah, cepet-cepet terselesaikan gitu loh, menemukan jawabannya gitu loh, apakah asli atau tidak. Udah simple seperti itu saja gitu guys. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Gue rasa cukup sampai di sini aja konten video Dema Fem kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Silakan teman-teman yang suka dengan video ini, silakan kasih like-nya, share juga ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa teman-teman subscribe di bawah. Setelah subscribe jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Oke. Sebagai salam penutupan dari gua, see you, goodbye, good job, assalamualaikum, dadah.